Nepal itu Annapurna Base Camp, gue itu trekking selama 8 hari naik turun. Naik turun Iya. ya? Dari base camp ke sana 8 hari apa gimana? Dari titik awal sampai ke base camp itu 8 hari naik turun. Naiknya 4 hari, turunnya juga 4 hari. Wih, ini berapa tingginya berapa tuh bang? Tingginya itu base campnya 4.130. 4 hari naik, 4 hari turun? Iya, 4 hari Oke, turun. kayak gitu deh. Itu yang paling berkesan itu bang? Iya, dan waktu itu gue sama keluarga. Sama Oh. istri gue, sama anak gue. Anak gue umur 20 bulan gue ajak. 20 bulan? Iya. Udah bawa anak kecil ke Iya. sana. Gue aja kadang-kadang bawa diri aja ribet. Di Indonesia Gunung Raung. Raung? Menurut gua, ya. Kenapa tuh bang? Karena di situ kita nggak cuma membutuhkan alat-alat buat naik gunung aja, kita butuh alat climbing juga di situ. Karena Jadi kita harus manjat-manjat. dia Iya. dituin terus naik gitu ya? Iya, pakai tali Tali-tali. karmantel, Oh. gitu kan, pakai karabiner segala macem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue di acara Bisa Ditiru, bincang santuy di TV Rusak. Oke, perkenalkan dulu, nama gue Ari Darmansyah. Hari ini gue bakalan jadi host di acara Bisa Ditiru. Di sini gue bakalan bersama narasumber gue nggak sendirian, pasti bersama narasumber gue. Narasumber gue adalah yang keren banget sih menurut gue. Ini hobi-hobinya dari anak-anak muda juga sih. Biasalah naik gunung tuh udah jadi hobi-hobinya anak muda gitu sih. Mungkin kalau gue sendiri basa-basi sendiri tuh kalau terlalu kelamaan kali ya. Mungkin langsung aja gue kenalin nih narasumber gue. Boleh bang perkenalkan namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nama gue Imam. Kalau di Facebook atau Instagram sih lebih dikenalnya Imam Bujigyun namanya. Umam Iya. gitu ya. Coba. Bujigyun. Abang ini kan abang bisa disebut naik gunung itu hobi atau udah cuman ya sekedar pengen aja gitu bang. Kalau gue kan naik gunung cuman sekedar pengen doang gitu bang. Jadi kan nggak hobi-hobi banget. Kalau abang udah masuk kategori mana tuh? Sebelum kita bincang-bincang yang lain nih. Kalau saya sih udah masuknya hobi lah ya, malah Hobi ya. udah jadi kayak kebutuhan. Oh kebutuhan. Iya. Jadi kalau udah kebutuhan tuh kalau misalkan abang nggak naik gunung tuh udah kayak udah nggak bisa banget gitu kayak Iya, kita makan aja gitu bang ya. Betul, soalnya kenapa gue bilang kebutuhan? Soalnya gue refreshing cuma naik gunung gitu kan, sedang di gunung, terus olahraga gue juga cuma naik gunung. Jadi ya makanya gue bilang naik gunung mungkin buat gue udah lebih dari hobi gitu, jadi kebutuhan. Pertama kali bang naik gunung mana? Pertama kali itu gue naik ke gunung mana ya? Ntar dulu. Pulau Sari. Pulau Sari itu tahun 2007. 2007. Iya. Pulau Sari kalau itu saya di Banten sana bang ya? Iya, di Pandeglang, Banten. Pandeglang. Mm-mm. Jadi kalau sebelum ke yang lain tuh bang, kenapa sih lo mutusin buat jadi hobi tuh gunung itu jadi hobi gitu? Dari kecil sih emang kalau gue kan orangnya suka petualang ya, suka main, maksudnya mencoba hal-hal baru, apalagi lebih ke alam gitu kan, suka jalan-jalan segala macem. Nah akhirnya ya naik gunung inilah yang pas gitu buat gue gitu intinya. Kalau boleh tahu usia berapa tuh bang lo udah naik gunung? Tadi kan pertama naik gunung apa tuh? Pulau Sari. Itu kan di Banten kalau nggak salah gunungnya bang. Iya. Awal pertama kali abang naik gunung gitu. Kalau gua kan kuliah kemarin tuh bang. Kalau abang gimana, kapan tuh? Kalau gue dari SD sih udah mulai seneng tuh jalan-jalan ke air terjun, trekking kayak gitu, terus ke trek pendek lah kayak ke bukit-bukit gitu ya. Udah mulai lah dari SD, SMP, akhirnya pas SMA tuh udah mulai. Ya nemuin salah satu eskul yang emang di situ loh gitu intinya. Eskulnya namanya Hispala. Ya, Himpunan Siswa-siswi Pencinta Alam. Kalau di SMA ya, kalau di kuliahan kan ada Mapala ya. Tapi sama aja sebenarnya ya, bang. Sebenarnya sama aja gitu. Berarti dari mulai dari SMA tuh. Ya. Jadi keterusan sampai sekarang nih. Ya, sampai sekarang betul. Kalau sejauh ini bang nih udah naik gunung apa aja gitu? Gunung apa aja ya? Saking banyak kan kayaknya nih. Sampai lupa gua bener banget. ada bang 100 gunung gitu. Kayaknya sih kalau dikumpul-kumpulin nyampe kayaknya. Terus bang? Pokoknya dari Sumatera, Jawa,
Lombok sampai ke Tambora lah, paling timurnya Tambora tuh kalau untuk di Indonesia ya. Tambora paling timur, baratnya itu Marapi di Padang. Iya. Itu untuk Indonesia. Kalau teman-teman gue pendaki gunung itu jadi matanya gini bang, gue nih mau nguasain Jawa Barat dulu, Jawa Tengah dulu. Lu udah semua tuh bang, Jawa Barat, Jawa Tengah gitu-gitu? Kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, gunung-gunung yang umum sih alhamdulillah hampir udah semua. Jawa Timur juga udah. Gede tuh Jawa Barat maksudnya ya, itu mah udah hal yang tektok gitu ya. Kalau gede naik turun, nggak pakai nginep itu. Iya, setahun bisa 3-4 kali kalau. Ada. Gue aja naik gunung setahun sekali bang, itu juga kalau lagi berani. Aduh. Dari abang kan tadi, kalau gue kan bisa kehitung bang, karena dikit. Lu saking banyaknya nggak bisa kehitung ya. Dari sekian banyaknya gunung tuh yang lo naikin tuh, pengalaman apa yang paling berkesan bang? Pengalaman yang paling berkesan ya, menurut gue waktu gua naik ke gunung, bukan gunung sih, itu masuknya ke base camp ya, Annapurna Base Camp. Gimana tuh? Iya, Annapurna Base Camp itu di Nepal. Wow, ini nyampe ke luar negeri, kawan-kawan. Kawan-kawan ini sudah sampai ke luar negeri, jadi nggak cuma skala Indonesia doang ini, abang ini udah sampai luar negeri, bro. Keren. Ke Nepal itu Annapurna Base Camp, gue itu trekking selama 8 hari naik turun. Naik turun ya? Dari base camp ke sana 8 hari apa gimana? Dari titik awal sampai ke base camp itu 8 hari naik turun, naiknya 4 hari, turunnya juga 4 hari. Wih, ini berapa tingginya berapa tuh bang? Tingginya itu base campnya 4.130. 4 hari naik, 4 hari turun? Iya, 4 hari turun. Kayak gitu deh. Itu yang paling berkesan itu bang? Iya, dan waktu itu gua sama keluarga, sama istri gua, sama anak gua. Anak gua umur 20 bulan gua ajak. 20 bulan? Iya. Udah bawa anak kecil ke sana. Gua aja kadang-kadang bawa diri aja ribet. Gokil kan Nepal. Tapi kalau tadi kan bahasa Nepal ya, itu kan udah luar negeri. Berarti kalau di luar negeri udah berapa gunung tuh bang? Luar negeri kira berapa ya? 5 mah lebih sih kalau luar negeri. 5? Ke Jepang pernah waktu itu. Jepang tuh waktu ke Gunung Tateyama. Terus di Korea juga pernah, Gunung Halasan. Terus Gunung Sanbangsan, seingat gue ya. Pokoknya 5 lebih lah. 5 lebih? Iya, 5 lebih. Itu hitungan gue naik gunung di Indonesia di mana? Lu hitungan di luar negeri aja. Keren banget abang yang ini. Kalau dibilang bang ya, antara gunung di Indonesia sama gunung di luar negeri, enakan mana? Enakan di gunung Indonesia sih bang. Jujur bang, apa jujur? Enak di Indonesia sih kalau gue bilang. Kenapa tuh bang? Kalau di luar negeri ya mungkin, kalau gue bilang terlalu banyak lah, peraturannya terlalu ketat gitu. Kalau di gunung-gunung Indonesia kan kita masih santai lah, salon gitu kan ya, masih itulah gitu. Kalau di luar negeri peraturannya yang emang ketat banget gitu. Kita naik gunung harus bawa inilah, bawa segala macem, benar-benar dicek gitu. Bisa. Kalau di luar negeri lebih itu ya ketat bang ya. Ya lebih mungkin karena faktor safety-nya lah supaya aman gitu kan ini bang. Mungkin karena di sana tuh lebih cuacanya lebih ini kali bang ya. Jadi kayak ketat-ketat itu. Enggak juga sih bang, ya? Kalau dibandingin sama trek-trek di gunung Indonesia sih gue bilang lebih berat gunung-gunung di Indonesia gitu, dari beberapa gunung yang di luar negeri yang udah pernah gue naikin gitu kan. Ya mungkin cuma ya beberapa lah mungkin yang di luar negeri, yang lainnya mungkin lebih sulit. Cuman yang udah pernah gue naikin, kalau gue pribadi lebih sulit yang di Indonesia, gunung-gunung yang gitu. Kalau bicara soal naik yang paling apa tuh, yang paling sulit itu gunung mana tuh bang? Di Indonesia? Di Indonesia Gunung Raung. Kenapa tuh bang? Karena di situ kita nggak cuma membutuhkan alat-alat buat naik gunung aja, kita butuh alat climbing juga di situ. Karena kita manjat-manjat. Iya, itu spike gitu ya. Iya, pakai tali karmantel, gitu kan, pakai karabiner segala macem. Emang kalau kita kesana tuh harus wajib bawa itu bang? Iya, karena di Raung itu kan ada 2 puncaknya, puncak Sejati sama satu lagi puncak Sumber Waringin ya, Sumber Waringin kalau nggak salah ya. Kalau ke puncak Sejati itu, jadi di puncaknya itu tebing-tebing gitu bang, batu-batu gitu. Dan terus kita harus nurunin jurang juga yang sekitar 30-50 meter lah dalamnya. Nah itu kan kita butuh tali, butuh karabiner, pokoknya butuh harness, alat-alat climbing gitu. Alat-alat buat biasa pada ngedaki gitu bang. Misalkan gue juga nih bang, kalau soal naik gunung tuh sebenarnya
dulu gue awal naik gunung tuh bukan karena gunungnya tinggi atau apa, tapi karena takut dingin gitu. Sama juga sama takut dingin sama takut ketinggian. Mungkin ada tips nggak sih buat takut dingin sama takut ketinggian itu gimana? Takut dingin sama takut ketinggian. Apa lu juga takut ketinggian? Kalau ketinggian gue sih sebenarnya agak takut juga bang. Kayak climbing apa manjat-manjat tebing itu gue rada-rada takut juga kalau gue kalau ke situ. Kalau untuk dingin sih mungkin biar ini mungkin dari segi pakaian aja sih kita pakaian yang itu, kemudian dari fisik kita juga. Kalau bisa ya kita di gunung harus banyak makan gitu bang, jangan sampai perut kita kosong gitu. Kalau perut kita keisi ya insya Allah tuh aman lah, hangat gitu. Tapi selama mengalami pendakian gitu bang, pasti kan nggak sendiri, apa sendiri doang bang dakinya? Rame sih biasanya. Rame ya. Itu pernah nggak ada teman-teman yang ngalamin kayak tiba-tiba apa sih dikenal tuh dengan hipo ya bang? Iya, hipotermia. Itu ada yang kayak gitu nggak? Ada bang. Itu langsung dia apa? Langsung dipeluk atau? Jangan kalau itu dia langsung dipeluk bang. Kalau cewek enak banget itu. Pertolongan pertamanya sih ya kalau hipotermia tuh bang, kalau kita biasanya kita masukin ke dalam tenda, terus kita kita bisa nyalain perapian kompor ya. Pokoknya bikin di ruangan itu sangat mungkin. Terus kita ganti pakaiannya. Kalau biasanya yang kena hipotermia itu karena pakaiannya basah biasanya. Oh iya. Karena basah keringat atau basah kehujanan, nah dia malas ganti tuh. Akhirnya badannya dingin. Tapi berarti kalau misalkan emang kita naik gunung tuh benar-benar harus safety ya biar nggak kejadian kayak gitu bang ya. Tadi sorry bang, balik lagi ke yang ke awal tadi tuh. Kalau berarti kalau misalnya lu zaman SMA udah naik gunung tuh sekitaran umur berapa? Maksudnya tahun berapa? Tahun 2007-an. 2007. Iya, Kalau misalnya kan 2007 udah naik gunung bang, pasti kan lu udah ngeliat nih orang-orang naik gunung sekarang sama orang-orang naik gunung dulu tuh bedanya ada nggak? Ada perbedaannya nggak? Beda banget. Bedanya apa? Ya, pertama sih dari segi perilaku ya, terus penampilan gitu kan. Kalau pendaki-pendaki lama tuh kita ketemu pendaki lama nih ya, kita kayak ketemu saudara gitu kan. Iya. Ngobrol gitu kan, terus akhirnya tukeran nomor handphone gitu kan. Jadi akrab gitu, ntar main ke tempat gua gini, ntar kita main di jamu gitu. Kalau pendaki sekarang kan mungkin karena saking banyaknya ya, jadi ya udah cuek-cuek aja gitu. Kita kalau ketemu pendaki, kalau dulu tuh kita ketemu rombongan aja, kayaknya seneng banget. Dari mana bang? Salaman ya kan, ngopi bang, ayo makan bareng gini-gini. Akhirnya ngobrol-ngobrol jadi teman gitu kan. Tapi sekarang kayaknya cuek emang. Ya sekarang kayaknya sih mungkin karena saking banyaknya ya. Tapi kalau gunung-gunung apa tuh? Gunung apa tadi bang yang pertama tuh? Gunung Pulau Sari. Pulau Sari ya. Pulau Sari tuh pas udah abang naik ke sana tuh pertama kali rame nggak sih bang? Apa cuman abang beberapa doang gitu? Ada ketemu beberapa kelompok sih pas itu juga di situ. Ya masih jarang lah, dulu di gunung paling kita tahun-tahun segitu tuh ketemu paling 5 kelompok lah, paling banyak 10 kelompok lah. Kayak sekarang kan, kalau sekarang kan di gunung-gunung setiap weekend udah ribuan, ratusan pendaki. Udah sebetulnya udah kayak pasar. Iya, gue pernah tuh naik ke ini bang, ke perahu itu kayak pas gue bangun tidur pagi-pagi, udah kayak pasar tuh semua tuh. Aduh, ini pasar apa gunung? Iya makanya, kalau dulu kita ketemu cewek aja nih di gunung bang, jarang banget gitu. Oh jarang? Jarang, pasti ketemunya cowok mulu gitu. Kalau sekarang kan naik gunung, ceweknya cakep-cakep gitu kan. Apalagi selebgram gitu kan. Ada pendaki cantik bang. Kalau dulu nggak, kita batangan semua gitu. Cowok-cowok. Berarti enakan sekarang juga bang, bisa lihat cewek cantik. Aduh. Ada plus minusnya sih bang. Sebenarnya. Tiap zaman pasti ada plus minusnya bang. Sahabat bisa ditiru. Usut di penyusut katanya abang ini pernah bawa anaknya itu ke atas gunung di usia berapa? Anak gua yang pertama itu dari umur 5 bulan. 5 bulan udah gua ajak ke pertama kali itu ke Gunung Tateyama di Jepang waktu itu. Wow, pertama kali langsung ke Jepang. Iya. Gokil pertama kali tuh anak kecil 5 bulan udah. 5 bulan. Gua aja kelas apa ya, semester berapa tuh baru kegede banget anak lu. Hebat. Kemana tuh bang? Ke Jepang ya dia? Iya, ke Jepang ini. Tapi kalau Indonesia belum? Apa udah? Indonesia udah, itu pertama kali umur 7 bulan ke Gunung Luhur. Iya, Gunung Luhur tuh di puncak itu bang. Oh, di puncak ada. Emang sih nggak terlalu tinggi lah gunungnya, tingginya masih 1.600 mdpl gitu. Pertama kali tuh ke situ. Tapi kenapa sih bang bisa berani mutusin buat bawa anak lu nih ke gunung, padahal kan dingin banget bang. Bahkan yang udah dewasa aja kan
apa ya, yang mungkin udah ngerti dan lain-lain, bahkan kadang-kadang udah kena kedinginan gitu, hipo, tiba-tiba kayak gitu lewat. Tuh kenapa lu berani buat itu, Bang? Karena gue pikir kan hobi gue sama istri gue kan sama ya. Oh jadi suami istri ini sama ya? Iya, gue ketemu juga di gunung Bang. Sama istri gue gitu. Di mana tuh, Bang? Di Krakatau waktu itu, tahun Krakatau. 2012. Iya. Krakatau, Gunung Krakatau. Bisa naikin ya, Ngomong? Itu bisa. Oh, bisa naikin. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah kayaknya susah sih. Iya sih. Ini ngeluarin batuk tuh. Iya. Tsunami. Bener. Jadi dari situ awalnya karena gua sama istri suka naik gunung gitu kan, ya pikir kita ya udahlah, quality time kita sama keluarga ya udah naik gunung aja gitu, daripada gua berdua naik gunung sementara anak gua tinggalin di rumah dititipin sama orang rumah gitu. Apa nggak kita ajak aja bareng-bareng gitu. Berarti quality time-nya enak banget. Yang menarik pada ke mall lu ke gunung. Iya betul. hebat. Tapi bertahap Bang, itu semua nggak langsung semata-mata anak lu baru ini langsung dibawa ke gunung, enggak. Ya emang anak gua dari umur sebulan udah mulai gua kenalin tuh, dari mulai gua ajak camping dulu. Iya, gua ajak trekking. Jadi bertahap lah Bang, nggak langsung tiba-tiba diajak naik gunung gitu. Tuh, jadi kalau misalnya gue punya anak nih ya gue ajak ke yang kecil-kecil dulu kayak camping, ngalain dulu aja gitu loh. Iya, biar adaptasi dulu lah si anaknya gitu. Jangan tiba-tiba langsung ke gunung, nanti kaget. Makanya dari situlah kita bisa mutusin nantinya. Oh berarti ternyata bawa anak naik gunung nggak masalah loh. Tapi kalau buat lo Bang ya, kalau naik gunung sama keluarga tuh gimana, maksudnya ada suka dukanya nggak? Apa emang anak lo rewel tuh gimana gitu? Pasti sih Bang, anak kecil nggak di rumahnya rewel kan. Iya sih. Apalagi di gunung gitu kan. Ya tinggal kita orang tua bisa nge-handle-nya aja gitu. Iya sih. Jadi gimana kita sebagai orang tua aja gitu. Iya. Apalagi anak kecil itu kan moodnya kan kadang-kadang berubah-berubah kan gitu. Ya tinggal kita pinter-pinter aja lah. Misalkan diajak nyanyi misalkan diajak ngobrol atau apa gitu. Dikenalin ini apa gitu. Ntar juga dia seneng lagi gitu. Ada nggak sih Bang gunung nih yang di Indonesia yang belum lo naikin? Masih banyak Bang. Masih banyak? Masih banyak, kayak Latimojong. Iya, yang di Sulawesi. Terus Sumatera juga ada Leuser. Masih banyak sih kalau gunung-gunung yang belum naikin Bang. Iya. Kalau kayak model Rinjani, terus Semeru gitu ya, gitu mah. Kalau Rinjani, Semeru udah, Kerinci gitu. Kan dibilang kalau udah naik Rinjani, Semeru, Kerinci itu udah dibilang anak gunung banget Bang. Menurut lu bener gak sih kayak gitu Bang? Enggak juga sih Bang. Kalau orang tuh misalnya lu udah naik gunung nih, kemana aja, Semeru begini itu udah dibilang wow banget. Kalau udah Semeru ya, emang bener gak sih kayak gitu Bang? Enggak juga sih Bang. Kalau sekarang ya lu punya waktu, punya duit, ya tinggal berangkat. Di sana kita nggak tahu, lu bisa nyewa guide kan, nyewa porter gitu kan. Iya. Tadi Pak gunung apa yang belum Bang? Yang belum kayak Latimojong banyak sih Bang, Bukit Raya, mungkin yang Seven Summit Indonesia lah yang sebenarnya gua pengen juga gitu naik, tapi ya belum kesampaian aja sampai sekarang gitu. Ini Bang, rencana nih terdekat naik gunung mana? Apa gunung yang tadi disebutin apa beda lagi? Paling gua perdana pengennya sih pengen naik ke Gede Bang, udah lama banget gua nggak ke gunung Gede. Gede Bang? Iya. Udah setahun lebih nih. Iya. Tapi emang enak ya Gede Bang ya, enak deket lagi. Iya enak deket gitu kan. Jadinya bikin kangen lah. Berarti rencananya deket-deket ini main ke Gede gitu. Iya, main ke Gede lah gitu. Mungkin Bang apa ya tips sih buat teman-teman yang mau daki gunung tuh biar safety, biar apa gitu. Coba Bang minta tipsnya biar nggak di sana tuh nggak kedinginan. Pernah ada tuh nggak? Pernah ngeliat sih berita yang ada tuh temannya Hipo malah ditinggal kayak gitu-gitu tuh kayak gimana tuh? Kayak ngeliat orang-orang kayak gitu kayak gimana tuh? Pendaki kayak gitu? Ya sebenarnya lebih ke persiapannya sih Bang. Pertama naik gunung yang harus kita persiapan pertama adalah mental dulu Bang. Mental, yang kedua attitude, kemudian 3 fisik. Dari fisik kemudian skill, dan yang terakhir adalah peralatan Bang. Jadi 5 hal yang itu yang harus kita persiapan. Kalau ada yang 1, kedua kita nggak punya, ya contohnya kayak tadi temennya sakit ya tinggal. Itu kan masuknya kan ke attitude Bang. Iya sih. Ya kan? Jangan kayak gitu Bang, nggak baik Bang sebenarnya gitu. Ini Bang,
ada nggak sih rencana buat gantung karir gitu? Apa? Ya gue seumur hidup bakal naik gunung terus. Kalau gantung karir kayaknya belum sih bang, belum kepengen gitu. Oh, iya. Masih pengen terus naik gunung, tapi emang nggak kayak dulu lah. Kayak dulu kan gue hampir sebulan bisa 2-3 kali. Kalau sekarang ya mungkin setahun bisa kehitung lah. Apalagi selama pandemi ini kan. Pandemi ini gue paling setahun dua kali doang naik gunung. Belum ada niatan sampai gantung karir gitu. Soalnya kalau gunung itu nggak hobinya tuh apa ya, nggak cuma anak muda doang, tapi yang tua juga ikut juga. Kan ada bang hobinya yang buat anak muda doang, ada yang tua doang. Tapi kalau gunung mah semua gitu bang ya. Semua kalangan yang bisa sekarang nikmatin. semua kalangan ya. Enak banget sih bang, seru-seru banget sih. Iya. Mungkin ada statement lagi nggak buat lo bang, buat pesan buat teman-teman pendaki? Buat teman-teman pendaki ya yang penting tadi aja sih, kalau apalagi sekarang kan banyak banget nih teman-teman yang baru mulai naik gunung, biasanya karena ajakan temen atau ngeliat di YouTube, ngeliat di Instagram, kok naik gunung ternyata seru gitu kan, bagus loh pemandangannya. Sebenarnya ya nggak seindah yang kita lihat di foto loh gitu. Butuh perjuangan, butuh proses gitu kan. Apalagi naik gunung ini termasuk olahraga yang cukup berbahaya bang gitu kan. Taruhannya ya nyawa kita gitu. Makanya ya tadi yang 5 hal yang gue sebutin itu yang harus kita persiapkan dulu. Tetap harus persiapin diri dulu naik gunung, pertama mental dan yang lain-lain. Ya, mungkin itu bang Imam ya. Thank you deh bang Imam atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita bakalan bincang-bincang soal horornya atau soal apanya gitu. Oke, teman-teman bisa ditiru. Sekian podcast dari gua. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.